Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, kelompok kami, kelompok 1, akuntansi semester 2, kelas B1 akan memaparkan tentang integrasi nasional. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama melaksanakan tugas kelompok dari mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen Bapak Junaidi. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok pertama. Yang pertama yaitu Alventino Ismirat Chandra, yang kedua Febriana Wulandari, yang ketiga Ika Yuliana, yang keempat Fresa Faringga Varienta, yang kelima saya sendiri Sunari, dan yang keenam Abdul Wahid. Presentasi kali ini akan memaparkan tentang 6 item. Yang pertama yaitu integrasi nasional yang akan dipaparkan oleh Saudari Fresa. Yang kedua, menggali sumber historis yang dipaparkan oleh Saudari Febriana. Yang ketiga, membangun argumen yang dipaparkan oleh Saudara Alvin. Yang keempat, strategi integrasi yang dipaparkan oleh Saudari Ika Yuliana. Yang kelima, integrasi nasional dan pluralisme yang dipaparkan oleh Saudara Abdul Wahid. Dan yang terakhir, analisis kasus yang dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya, secara bertahap, pemaparan-pemaparan akan disampaikan oleh teman-teman kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunari. Materi yang pertama mengenai integritas nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Next. Berikut merupakan pengertian integritas nasional. Yang pertama, menurut Rodi Bahar, integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian pendapat kedua oleh Howard Wings. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Yang ketiga ada Risa Nur Arfani, berpendapat bahwa pembentukan suatu identitas nasional dan menyatu berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang keempat ada pendapat dari Ramlan Surbakti, berpendapat bahwa proses penyatuan berbagai kelompok suatu budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Next. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengertian integritas nasional, integritas merupakan upaya penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu negara. Next. Di sini ada tipe integrasi menurut Mayer Weiner. Yang pertama adalah integritas nasional. Integritas nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah berkaitan dengan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi nilai merupakan konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam pemeliharaan tertib sosial. Yang keempat adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa berkaitan dengan masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.
Dengan kata lain, sebagai upaya dalam pendekatan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang kelima adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku merujuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Next. Kemudian ada faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras, ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia. Masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dan dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu. Yang kedua adalah ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima suatu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial yang bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal, Tela Gadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang ketiga adalah gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misal, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik tersebut kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integritas bangsanya. Faktor yang keempat adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan dan ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Faktor yang terakhir adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat dan beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Next. Kemudian pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, integrasi ini penting karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Yang ketiga, integrasi nasional ini penting karena merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental, spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan.
Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Next. Di sini ada beberapa kelompok masyarakat yang dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cost-cutting appreciation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga adalah masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalam kebutuhan ekonomi. Next. Yang ke materi selanjutnya adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Yang dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan tertentu yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Next. Di sini ada beberapa karakteristik masyarakat majemuk. Karakteristik yang pertama adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplement. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau coercion dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir adalah dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Sebagaimana di atas, tidak sepenuhnya mewakili kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi pendapat tersebut setidak-tidaknya dapat digunakan sebagai acuan berpikir dalam menganalisis keadaan masyarakat Indonesia. Di sini ada materi Indonesia sebagai negara majemuk. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Pemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna beraneka ragam suku, bangsa, agama, bahasa, namun tetap satu Indonesia. Next. Di sini ada potensi konflik dalam masyarakat Indonesia.
terbagi atas dua. Yang pertama konflik vertikal. Konflik vertikal bisa berarti konflik antara pemerintah dengan rakyat. Contoh kasus adalah berbagai gerakan pemisahan diri dari Republik Indonesia untuk mendirikan negara baru seperti kasus Aceh, Papua, dan Ambon. Kasus-kasus tersebut merupakan perwujudan konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini adalah konflik antara sesama warga negara yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antar kelompok, atau golongan, dan semacamnya, yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Contoh kasus yang dari di Poso, Sampit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadinya konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor, baik faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang terlatar belakangi agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan. Begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai menggali sumber historis, sosiologi, dan politis integrasi nasional di Indonesia. Next. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, pada tahun 2002 terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, kolonial, dan nasional Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, bersifat kemaharajaan Majapahit, yang berstruktur konsentris dan terbagi menjadi 3 konsentris, yaitu wilayah inti kerajaan, wilayah luar Jawa, dan tanah sabrang. Model integrasi kedua, kolonial, lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20, dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan model integrasi nasional ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia, merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Next. Tahapan penumbuhan kesadaran berbangsa terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama pada masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Periode kedua yaitu masa penegas, adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1938 mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Dan masa keempat adalah masa pendobrak. Pada masa ini, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Next. Faktor penentu tingkat integritas terbagi menjadi 5 poin, seperti yang sudah disinggung teman saya tadi. Yang pertama ada ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik,
ideologi nasional, serta keseimbangan pembangunan ekonomi. Next. Kriteria kelompok masyarakat yang dapat terintegrasi menurut Sunyoto Usman. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka mudah untuk berseteru. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat berada di atas, memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit sosial yang terhimpun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Next. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara memajukan kesejahteraan umum tersebut. Pajak sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan negara memerlukan kesadaran para warga negaranya sebagai wujud kontribusi terhadap negara. Di samping itu, dengan adanya penaatan pembayaran pajak akan menghindarkan para wajib pajak dari berbagai hal yang mungkin akan merugikan di masa mendatang, seperti timbulnya denda ataupun pemeriksaan atas kekayaan wajib pajak yang belum terlaporkan kepada negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional bisa kita contohkan berdasarkan 5 jenis peristiwa integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang keluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Integrasi nilai melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah, melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013, terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Lalu, yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan serinya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kontak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima adalah integrasi elit massa. Yang kelima adalah integrasi tingkah laku perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja sebagai terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia.
Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dalam horizontal yaitu berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan tantangan dalam sudut vertikal adalah celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang terkait dengan dimensi horizontal adalah salah satu persoalannya oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu hubungan darah, sukuan, jenis bangsa, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Masalah terkait dimensi vertikal yaitu tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan antara kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik dan kerusuhan antar kelompok. Bersama dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Lalu tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara dan bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadai tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Materi selanjutnya adalah strategi integrasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya, strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda, dalam membangun negara dan bangsa, ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene menjadi Slide-nya nggak jalan. ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap dan beberapa strategi yang mungkin ditempuh yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, serta strategi plurasi. Strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing kebudayaan pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi internasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakat dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Strategi asimilasi ini dilakukan dengan cara merekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan.
Namun jika dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya ini dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan penerapan strategi ini, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakat dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh budaya lokal atau kelompok. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Strategi plurasi. Dalam pluralis, merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dapat mewujudkan integrasi nasional negara, memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Sehingga integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapat kesempatan untuk berkembang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu adalah integrasi nasional Indonesia. Jenis-jenis integrasi nasional yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Next. Dimensi integrasi politik, dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Itu yang dimaksud dengan dimensi vertikal. Sementara dimensi horizontal yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Next. Selanjutnya integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini adalah proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Semisal di daerah pegunungan yang kaya akan hasil sayuran mengirim ke kota, kemudian dari kota mengirim bahan-bahan rumah tangga yang lainnya, integrasi ekonomi juga dapat tercipta melalui penarikan pajak daerah-daerah dengan hasil yang melimpah dapat membantu daerah-daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Dengan adanya integrasi ekonomi ini kemudian membuat dilakukannya penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misal peraturan, norma, prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Next. Selanjutnya integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa,
kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Contoh integrasi sosial budaya adalah pernikahan antar suku. Hal ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar suku. Kebiasaan ini secara tidak sadar akan menimbulkan kebudayaan baru yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak keluarga muda yang sudah tidak menerapkan adat secara menyeluruh. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Sunari. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir kali ini, saya akan memaparkan tentang analisa kasus di integrasi serta konflik sosial terkait suku, agama, dan ras di Indonesia. Next. Untuk masalah-masalah kasus di integrasi nasional ini, yang pertama yaitu kerusuhan organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM. Gambaran umum terkait OPM ini adalah suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini berada di Indonesia. Dalam kerusuhan ini banyak warga sipil meninggal dan sejumlah anggota TNI gugur dalam berbagai kasus gangguan keamanan di Nduga. Papua berada di dalam situasi genting, bukan hanya dalam soal keamanan, tapi juga soal integrasi bangsa. Teriakan Papua Merdeka dalam berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi belakangan. Faktor-faktor tersebut yang memicu antara lain ada 4, yaitu yang pertama, gagalnya otonomi daerah dalam mensejahterakan masyarakat dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Yang kedua, adanya permasalahan pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas. Yang ketiga, adanya diskriminasi terhadap masyarakat Papua asli. Yang terakhir, adanya perbedaan persepsi terintegrasi Papua sebagai wilayah NKRI. Next. Contoh penyebab di integrasi OPM. Yang pertama, contohnya yaitu Undang-Undang soal alokasi dana otonomi khusus di sektor pendidikan sebesar 30% dan 15% di bidang kesehatan. Tapi kenyataannya indeks pembangunan manusia di Papua adalah yang paling rendah di Indonesia. Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspon dengan operasi militer, terutama di desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro, yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Yang ketiga, Papua secara berbeda dengan Indonesia bagian Barat. Suku bangsa Indonesia bagian Barat adalah suku bangsa Asia. Papua bukan Asia, melainkan bagian dari Kepulauan Melanesia, Pasifik. Apa yang membuat Papua jadi wilayah Indonesia? Kolonialisme Eropa, Papua, dan wilayah lain yang kini merupakan wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Perbedaan mendasar itu membuat sebagian orang Papua merasa bahwa Papua seharusnya tak menjadi bagian dari Indonesia. Itu menjadi sumber ancaman disintegrasi. Yang kedua, analisa kasus kerusuhan Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka adalah suatu organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front. Secara luas di Aceh, agama Islam yang sangat konservatif lebih dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan penerapan Islam yang moderat di sebagian besar di wilayah Indonesia lain. Perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia ini menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas. Selain itu, kebijakan sekuler dalam organisasi Orde Baru Presiden Soeharto sangat tidak populer di Aceh, di mana sebagian banyak tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintah Orde Baru Pusat yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Selanjutnya, lokasi Provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat di Aceh
yang berbeda. Next, faktor penyebab gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama yaitu faktor kekecewaan terhadap pemerintah yang menolak keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Maksud Aceh tidak memisahkan diri Republik Indonesia, tapi hanya diberi izin untuk menerapkan syariat Islam spesial hanya di wilayahnya. Yang kedua, tidak adilnya pemerintah Republik Indonesia pada masyarakat Aceh atas bagi hasil pengolahan sumber daya alam yang diambil dari Aceh. Eksplorasi sumber daya alam di Aceh memang memberikan keuntungan yang sangat banyak. Demikian pemaparan yang sudah disampaikan dari kelompok 1, dari teman-teman mulai dari materi 1 sampai terakhir saya ini. Semoga pemaparan yang disampaikan bermanfaat, dan saya menarik kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman bahwa integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antara 2 atau lebih kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis. Caranya adalah melalui difusi penyebaran, di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Cara penanggulangan masalah konflik adalah melalui modifikasi dan koordinasi dari unsur-unsur kebudayaan baru dan lama. Inilah yang disebut dengan integrasi sosial. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangannya berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa, yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus di Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih kepada dosen Bapak Muhammad Juwaidi, SOSMSI, atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami melakukan pemaparan tentang integrasi nasional. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om.